Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Laila Sari Saragi dari kelas Akuntansi Syariah 4C BEBI UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber pelaku bisnis yang sangat luar biasa di Kota Perdagangan Sumatera Utara, yaitu dengan Bapak Dermawan. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Oke, silakan. Nah, baik saja, langsung saja kita wawancarai Bapak Dermawan. Seputar One Cafe ini, Pak, sudah berapa lamakah One Cafe ini berdiri? Oke, terima kasih. One Coffee ini sudah berdiri sekitar 2 tahun, mulai dari Juli 2019 ya, sampai dengan sekarang 2021. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Apa sih, Pak, motivasi Bapak, mengapa Bapak mendirikan One Cafe? Kan banyak tuh usaha-usaha yang lain, kenapa Bapak termotivasi untuk mendirikan One Coffee Shop? Oke, sebenarnya motivasi saya membangun usaha One Coffee ini lebih kepada pengalaman pribadi saya di bidang coffee shop ya. Jadi saya hobinya nongkrong di coffee shop. Jadi setelah saya banyak nongkrong di beberapa coffee shop, tercetus ide untuk membuat coffee shop sendiri dengan versi saya berdasarkan pengalaman saya selama saya ngopi di beberapa coffee shop. Jadi pertama kali itu dimulai di 50. Jadi saya mulai dengan coffee shop yang kecil. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, ketika saya menemukan lahan di perdagangan ini, baru saya beranikan diri untuk membuat coffee shop yang lebih besar dengan nuansa pedesaan atau nuansa alami, dengan konsep yang memang berbeda dengan coffee shop pada umumnya. Ya. Kemudian ya Om, mengenai usaha One Cafe Shop Om ini, bagaimana strategi Om dalam pemasaran mengenai One Cafe Shop ini agar dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Perdagangan maupun luar? Bagaimanakah strategi Om untuk mempromosikan agar One Coffee Shop ini tahu bahwasannya berdiri di sini, begitu Om? Jadi seperti kebanyakan bisnis coffee shop sekarang ini ya, untuk marketing atau pemasaran itu kita menggunakan sosial media ya, pastinya. Jadi lebih banyak kita menggunakan sosial media lewat Facebook, Instagram ataupun yang media sosial yang lainnya gitu. Jadi untuk tamu sendiri itu memang datang tidak dari hanya sekitar Simalungun saja, jadi ada juga yang dari Batubara atau dari Pematang Siantar gitu kan, atau bahkan dari Medan juga ada. Gitu. Jadi kalau untuk strategi pemasarannya ya kita mengikuti lebih banyak lewat platform sosial media. Ya, Om. Nah, kemudian nih Om, kan banyak sekali gitu ya Om, pesaing-pesaing di luar sana yang usahanya notabene-nya sama seperti Om, One Coffee, kafe-kafe yang lain. Bagaimanakah menurut tanggapan Om mengenai pesaing-pesaing usaha-usaha lain yang ada di luar sana yang sama usahanya seperti Om? Jadi untuk bisnis coffee shop sendiri memang beberapa tahun belakangan ini kan semakin menjamur ya. Jadi semakin banyak. Nah, cara kita untuk menyikapi pesaing-pesaing ataupun bisnis yang sejenis itu artinya kita harus punya konsep dan strategi pemasaran yang memang berbeda gitu. Artinya konsep coffee shop yang kita tawarkan ini adalah coffee shop yang dengan suasana atau tempat yang lebih tenang, kemudian space-nya yang lebih luas, tempat parkirnya yang lebih luas, dan gitu. Kemudian pemandangannya juga yang berbeda dengan coffee shop yang lain gitu. Jadi kalau untuk di perdagangan atau di Simalungun ini khususnya itu memang coffee shop kita ini menawarkan view ya. Jadi kalau lagi seperti ini musim tanam padi, maka di depan warung kita itu langsung pemandangannya padi ya, sawah gitu. View-nya bagus. Iya, jadi memang konsep kita itu berbeda dengan konsep coffee shop yang ada di sekitar perdagangan sini. Makanya kita yakin konsep kita itu pasti diterima dengan masyarakat sekitar sini. Begitu Om, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Om ya. Nah, bagaimanakah Om sistem pelayanan di One Coffee Shop yang Om dirikan ini? Apakah sistem pelayanannya sangat baik? Begitu Om? Ya, jadi untuk sistem pelayanan kita di sini, jadi untuk anggota kita di sini itu lebih kurang sekitar 15 personil. Jadi
untuk waiter sendiri itu sekitar 5 orang atau 4 orang, kemudian kasir ada 2 orang, kemudian bagian dapur 4 orang, sisanya di bagian bar gitu. Nah, untuk sistem pelayanan itu, jadi ketika tamu datang kemari itu kita upayakan supaya tamu itu langsung pesan di kasir. Itu supaya pesanannya itu langsung sinkron dengan aplikasi kita, ya, supaya pesanan tamu itu lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Jadi kalau berhubung tempat kita ini luas, jadi nggak mungkin kalau tamunya itu duduk di tempat yang kita nggak tahu, waitersnya sulit nanti mengantar pesanan. Jadi kita upayakan supaya tamu itu pesan dahulu ke kasir, baru setelah itu akan nanti muncul nomor pesanannya, baru nanti bagian dapur atau bar itu, ya, setelah pesanan sampai maka waiters hanya tinggal mencari nomor pesanan dari tamu yang bersangkutan. Jadi lebih mudah dan lebih efektif. Gitu ya Om ya. Kemudian nih Om, saya ingin tahu bagaimana Om pertama kali mendirikan ini, sumber permodalannya itu bagaimana gitu Om, dari mana gitu. Nah, mungkin gitu aja sih Om. Jadi khusus untuk permodalan ini, apalagi tapi ya pada saat kita dirikan ini kan belum sampai pada masa pandemi sekarang. Iya. Jadi itu di samping dari modal saya sendiri juga dibantu lewat program KUR dari pemerintah, ya. Jadi ada kredit usaha rakyat dari perbankan, jadi itu juga membantu kita dalam permodalan usahanya. Ya, mengenai ini kan kita lagi dilanda yang ada namanya COVID-19 gitu. Iya. Apakah COVID-19 ini berpengaruh pada usaha Om? Sedikit banyaknya pasti berpengaruh, karena satu nilai daya beli masyarakat, ya, sejak pandemi ini kan jauh menurun gitu, ya. Jadi apalagi di awal-awal masa pandemi tahun yang lalu itu, nah itu kita memang sangat berdampak, bahkan kita sempat tutup gitu, ya, karena efek daripada pembatasan atau seperti sekarang PPKM, ya. Tapi setelah setahun berlalu, ya, setengah tahun belakangan ini, walaupun masih dalam masa pandemi, tapi sepertinya ekonomi mulai membaik. Jadi ya, penghasilan atau pendapatan warung juga mulai beranjak naik. Mungkin itu saja teman-teman wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Om selaku pelaku bisnis yang sangat luar biasa. Semoga usaha Om One Cafe Shop, perdagangan dan cabang-cabang lainnya semakin berkah dan selalu berjaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Om Dermawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Alif Laila Sari Saragi, mahasiswi akuntansi syariah UIN Sumatera Utara, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.